fid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Mukarram, para alim ulama yang saya hormati, Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Pranggono selaku Ustadz pembimbing kita nanti. Dan yang saya hormati seluruhnya saja para jamaah kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam keadaan pandemi ini kami semuanya bisa berkumpul dan bermujahah menuntut ilmu bersama-sama di acara Dompet Duafa Madrasah Online, sehingga kita semuanya dapat berkumpul dengan tanpa halangan suatu apapun. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur dengan adanya semua ini, karena dengan adanya prasarana online, kita tetap bisa berkarya dan menuntut ilmu seperti semula. Saya di sini sebagai pembawa acara, tidak mau memperpanjang waktu, karena waktunya juga terbatas. Saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut, yaitu acara yang pertama itu pembukaan, acara yang kedua yaitu tilawah, acara yang ketiga yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Pranggono, acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab, acara yang kelima yaitu doa sebagai penutup. Sebelum kita melakukan suatu pekerjaan apapun, adalah kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya diberi kelancaran dari awal hingga akhir. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Amin, amin. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibawakan oleh Ukhti Nuriyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada fayundhira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Demikian kita semuanya baca. Untuk acara materi
dengan tema yang diberikan oleh waktu dan tempat. Monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli ala Muhammadin nabil mustafa alladzi arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Apa kabar semua, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat ya. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan lagi pemaparan materi tentang mukjizat warisan kenabian ya. Di tema yang kedua ini kita akan bahas tentang mukjizat dan penulisan Al-Quran. Nah, ini kita sering ya dengar mukjizat. Sedang mendengar kata-kata mukjizat ini. Sebetulnya apa sih makna dari mukjizat? Nah, mari kita sedikit ulas di pertemuan 1 jam ke depan. Nah, ibu-ibu, para bidadari surga yang semoga mendapatkan taufik dan hidayah selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bantu klasifikasikan beberapa hal untuk memudahkan. Ini mulainya dari sebelah kanan ya, kanan seperti arah jarum jam. Jadi dari jam 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi mulainya muternya dari arah kanan. Yang pertama, mukjizat itu kalau kita lihat artinya berasal dari bahasa Arab. Awalnya adalah a'jaza yu'jizu i'jazan wa mu'jizatan. Kalau ngelihat dari asli katanya, awal katanya, a'jaza yu'jizu, artinya adalah sesuatu yang bisa melemahkan atau mengalahkan. Itu kalau dilihat dari asli katanya, asli kalimatnya. Jadi sesuatu yang bisa mengalahkan dan melemahkan. Sehingga kalau orang itu lemah, orang itu kalah, tidak mampu menandingi. Nah, kalau dilihat dari segi bahasa, memang mukjizat itu adalah peristiwa yang luar biasa, yang luar dari kebiasaan, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ini satu. Jadi tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Kalau bisa dijangkau itu namanya tidak mukjizat. Bisa dilakukan namanya tidak mukjizat. Tapi kalau tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, itulah yang disebut dengan mukjizat. Yang kedua, fungsinya sebagai bukti kalau dia betul-betul nabi. Nah, jadi nabi itu perlu bukti. Karena ada manusia yang dia tidak bisa percaya begitu saja kalau tanpa ada buktinya. Dan ini umat-umat terdahulu juga begitu. Banyak umat yang meminta bukti. Buktinya apa kalau kamu rasul? Buktinya apa kalau kamu nabi? Nah, maka kemudian Allah menurunkan bukti itu supaya yang menantang itu, orang kafir itu tidak mampu menandinginya. Sehingga akhirnya menjadi lemah. Nah, sehingga dari kata ini, dari a'jaza yu'jizu yang artinya melemahkan ini, maka timbullah syarat. Kalau begitu yang namanya mukjizat itu harus memenuhi beberapa kriteria, syarat. Biasa kalau kita beli barang ya elektronik, beli handphone, beli kulkas, beli apa begitu, itu kan ada tuh harganya berapa, tapi kadang-kadang ada diskon. Nah, tapi ada tulisan kecil, S dan K berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah, jadi dalam yang disebut mukjizat itu ada syarat-syaratnya. Kalau syarat ini tidak ada, maka dia tidak disebut dengan mukjizat. Yang pertama syaratnya adalah tidak bisa disanggupi. Maksudnya tidak bisa disanggupi oleh manusia biasa. Jadi kalau bisa disanggupi oleh manusia biasa tidak lagi disebut mukjizat. Nah, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua,
tidak melawan hukum alam. Nah, ini yang hukum alam ini bisa dijelaskan secara ilmiah, walaupun saat itu belum bisa dijelaskan. Tapi kemudian di tahun-tahun berikutnya, bahkan abad-abad berikutnya, baru bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini syarat yang kedua. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah menjadi bukti kebenaran risalah. Risalah ini artinya bahwa Nabi ini betul-betul diutus oleh Allah. Itu disebut dengan risalah. Jadi risalah ini adalah sebagai bukti pendukung bahwa Nabi ini betul-betul Nabi yang sah, bukan Nabi palsu. Karena ada banyak orang yang mengaku Nabi, ya, disebut dengan Nabi palsu, yang kemudian dia mencoba mengeluarkan mukjizat-mukjizat, padahal itu bukan mukjizat. Jadi kalau itu hanya mendukung klaim sepihaknya, maka tidak bisa disebut dengan mukjizat. Jadi ini syaratnya ada 3 ya. 1, tidak bisa disanggupi oleh manusia biasa. Yang kedua, tidak berlawanan dengan hukum alam. Yang ketiga adalah menjadi bukti untuk kebenaran risalah. Nah, sekarang syaratnya sudah. Kemudian kita bahas ragamnya. Jadi mukjizat itu ternyata macam-macam. Macam-macam bentuknya. Walaupun itu adalah bukti kenabian, tapi buktinya itu macam-macam. Sesuai dengan waktu, sesuai dengan zaman, sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi itu ya. Sesuai waktu, sesuai dengan zaman, sesuai dengan kebutuhan. Yang itu dibagi menjadi 4 ya. Ragamnya disebut dengan mukjizat salbiyah, mukjizat syakhsiyah, mukjizat akliyah. Nah, ini lewat 1. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, mana ini? Nah, ini dia. Ragam mukjizat. Yang pertama adalah mukjizat kauniyah. Ya, tadi ada typo tuh, salah tulis. Harusnya mukjizat kauniyah, mukjizat syakhsiyah, mukjizat salbiyah, dan satu lagi mukjizat akliyah. Nah, apa itu masing-masing? Masing-masing ini yang pertama mukjizat kauniyah. Kalau ini berkaitan peristiwa alam. Jadi peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa penyihir Fir'aun itu tidak berdaya menghadapi tongkatnya Nabi Musa yang menjadi ular yang besar. Ini yang ketiga. Yang keempat mukjizat akliyah. Nah, mukjizat akliyah ini mukjizat yang rasional atau masuk akal. Contohnya adalah Al-Quran. Al-Quran ini kan mukjizat yang sangat rasional, masuk akal, bahkan dibuktikan secara ilmiah. Walaupun saat itu kaum Quraisy belum mampu membuktikannya, tetapi di zaman sekarang pembuktian itu sudah menunjukkan bahwa Al-Quran ternyata merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita balik lagi tadi ya. Jadi ada 4. Ini ada typo, harusnya kauniyah, syakhsiyah, salbiyah, dan akliyah. Jadi kalau ada ditanya Al-Quran mukjizat yang mana? Mukjizat akliyah. Nah, kalau begitu, kalau mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat akliyah, lalu apa bedanya mukjizat Al-Quran dengan mukjizat yang lain? Beberapa hal yang membedakan mukjizat Al-Quran. 1, mukjizat Al-Quran mukjizat yang kekal hingga akhir zaman. Ini 1. Mukjizat Nabi yang lain itu muakkad. Muakkad itu artinya temporer, hanya waktu itu saja. Nabi Musa belah laut. Hanya waktu dikejar oleh Fir'aun. Setelah selesai nyebrang dari laut itu, misalnya ya besoknya Nabi Musa pengen nyari ikan. Terus iseng-iseng mau belah laut lagi nyari ikan. Nggak bisa lagi tuh. Hanya saat itu aja. Nabi Ibrahim juga begitu, dibakar nggak mempan oleh api. Nah, besok-besok dia iseng-iseng bakar tubuhnya. Itu tetap terbakar. Jadi mukjizat yang lain hanya saat itu saja. Bukan setiap waktu bisa dilakukan berulang-ulang. Karena namanya mukjizat itu biiznillah. Dengan izin
atau restu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada izinnya ya nggak bisa. Ini yang pertama ya, bedanya mukjizat Al-Qur'an. Jadi mukjizat Al-Qur'an adalah kekal sampai akhir zaman. Makanya Al-Qur'an itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Betul-betul sungguh kami turunkan Al-Qur'an dan betul-betul kami yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kekal oleh akhir zaman. Karena Al-Quran ada dua dimensi Bapak dan Ibu. Bidadari surga ada dua ya. Yang pertama adalah dimensi tulisan. Ada tulisannya disebut dengan mushaf. Nah, mushaf. Yang kedua dimensi hafalan. Kemarin ada yang bertanya nih Mbak Nur ya kalau tidak salah ya. Bagaimana cara menghafal Quran? Nah, sudah saya jawab kemarin. Nah, kalau ada perbedaan atau orang mencoba merubah-rubah Al-Quran, maka tidak akan mampu. Karena apa? Karena ada orang yang menjaga itu, baik dari tulisan maupun dari hafalan. Nah, yang kedua, ditujukan kepada seluruh umat manusia. Itu Al-Quran tuh. Jadi kalau mukjizat yang lain hanya untuk kaum Nabi itu sendiri. Contohnya Taurat. Taurat itu hanya diturunkan untuk kaumnya Nabi Musa. Injil diturunkan untuk kaumnya Nabi Isa. Apalagi Zabur ditujukan khusus untuk Nabi Dawud alaihi salam. Nah, jadi kalau yang lain khusus ditujukan kepada umat Nabi tersebut, bukan untuk seluruh umat manusia. Kalau Al-Quran, ini bedanya. Al-Quran ditujukan untuk seluruh umat manusia. Bahkan Al-Quran disebut dengan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Nas itu nanti manusia. Artinya orang tidak mukmin, orang kafir sekalipun itu akan dapat hidayah dari Al-Quran. Karena memang banyak orang asalnya nggak mukmin, orang kafir, kemudian dia meriset, melakukan sebuah penelitian, menemukan ternyata risetnya itu ada kaitan erat dengan Al-Quran. Bahkan sudah disebutkan terlebih dahulu oleh Al-Quran. Nah, ini akhirnya menjadi petunjuk untuk mereka. Nah, kalau orang kafir saja mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, ya boyau kita sebagai orang Islam nggak mendapatkan petunjuk dari Allah. Makanya kalau kita lagi pusing, lagi suntuk, lagi bingung, lagi waduh banyak problem, banyak masalah, kembalikan ke Al-Quran. Buka Al-Qurannya, baca, hayati, baca terjemahnya, coba hayati. Itu biasanya jawaban-jawaban atas problem-problem kita ada di dalam Al-Quran. Nah, ya pernah ada suatu kisah ini ya, ada orang yang terlilit hutang. Nah, kemudian saking stres ya dikejar-kejar tukang debt collector gitu. Dia dikejar-kejar, ditagih-tagih, dan dia tangin ke rumahnya, teman-temannya diteleponin, keluarganya telepon, waduh dia pusing, stres. Lalu dia sholat 2 rakaat, kemudian dia baca Al-Quran. Ketemu ayat-ayat. Ayat itu kalau dia artikan dan dia korelasikan ke dalam dirinya, itu bagian daripada jawaban dari masalahnya tersebut. Dan dia membuka itu, pas ternyata terbuka ayat tentang bahwasanya Allah pemberi rezeki pada semua makhluk. Nah, setelah itu akhirnya dia dengan dengan pede dihadapi itu debt collector itu. Nah, singkat cerita, yang asalnya bunganya itu tinggi sekali, akhirnya bunganya hanya sedikit. Dan akhirnya dia bisa bayar itu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kisah-kisah orang yang terlibat problem mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Tapi jangan sampai waktu kita punya problem saja, kita ini berinteraksi dengan Quran. Lagi nggak berinteraksi dengan Quran, lagi nggak ada problem, kita malah diem aja. Nah, itu yang keliru. Harusnya memang ketika
di segala waktu, terus kita berinteraksi dengan Allah. Nah, jamaah sekalian, jamaah Zoomiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an itu sebagai penenang hati. Penenang hati, penenang jiwa, ya. Dan kalau kita baca Al-Qur'an dengan pelan-pelan, dihayati, itu akan menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an, di dalamnya ada syifa, penyembuh, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita beriman, Al-Quran itu akan ada syifanya, akan ada penawarnya, akan ada penyembuhnya. Dan ini tidak lepas atau kapanpun, dimanapun, kapanpun. Mau kita di Hong Kong, mau kita di kampung halaman, sama. Al-Quran ini akan menjadi petunjuk untuk. Nah, ini bedanya mukjizat Al-Quran dengan yang lainnya. Lalu apa saja sih mukjizat dalam Al-Quran itu? Yang pertama, keindahan bahasanya. Misalnya ya, bahasa Al-Quran itu sangat puitis. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Belakangnya de semua. Lam yalid wa lam yulad, de semua. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, de semua belakang. Qul a'udzu birabbil falaq, kok semua. Min syarri ma khalaq, kok lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi berpuitis banget dari segi keindahan bahasa. Dan tidak hanya puitis itu, tapi kedalaman dan kandungan maknanya itu juga sangat-sangat indah sekali, luar biasa. Yang kedua, munasabah. Munasabah itu sesuai, kontekstual. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan zamannya, sesuai dengan waktunya. Jadi kalau dulu Al-Quran itu kan turunnya 23 tahun. Ada 5 ayat turun, 10 ayat turun, 2 ayat turun, 1 ayat turun. Dan itu menjadi jawaban atas konteks di mana Rasulullah SAW hidup. Nah, uniknya tidak hanya itu saja. Kalaupun sekarang kita korelasikan kita punya apa, lalu kemudian kita baca Al-Quran dan kita minta kepada Allah betul-betul ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, itu kita akan dapatkan jawaban. Makanya disebut dengan munasabah, kontekstual. Sesuai. Kita mau, bahkan ada yang minta jodoh ya, ketemu tuh jodohnya dalam arti jawaban jodohnya gitu maksudnya. Jadi ini orang baik atau enggak gitu, kita ketemu tuh. Masya Allah, luar biasa. Ini yang kedua ya, mukjizat Al-Quran adalah kontekstual. Yang ketiga, merupakan kabar, berita, hal-hal yang goib. Nah, apa itu kabar yang goib? Kabar yang goib itu kabar yang masih belum ada yang tahu. Misalnya apa? Tentang dunia jin. Misalnya kabar tentang surga. Gambaran surga seperti apa? Nah, kan ada tuh dalam Al-Quran. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang bening. Wa asalim musaffa, sungai itu ada terbuat dari madu. Ya kan? Lalu wa yalbasuna min sundusi wa istabaraqi wa dibajim mutalabbisin, memakai baju dari sutra warnanya hijau dan mereka sangat indah sekali itu. Diceritakan dengan detail. Nah, ini informasi yang gaib yang kita tidak tahu. Siapa yang menginformasikan? Yang menginformasikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang disebut dengan gaib itu adalah sesuatu yang di zaman itu orang-orang nggak paham. Di zaman itu orang-orang nggak tahu. Contohnya, orang Arab nggak paham kalau
kalau naik di langit itu ada perbedaan tekanan udara. Nah, tetapi dalam Al-Qur'an sudah disebutkan ka'annama yas'adu ilas sama. Orang kafir itu seperti itu hidupnya akan sempit, sesak, seperti orang yang naik ke langit. Dan ternyata dibuktikan kalau kita semakin naik ke langit tanpa udara yang cukup, maka badan kita atau tubuh kita akan ngerasa sesak. Nah, ini disebut juga berita gaib. Karena zaman itu orang Arab nggak paham. Tapi ayat turun. Maka bisa jadi ketika ayat itu turun kita belum paham. Tapi suatu saat ayat itu akan mengkonfirmasi tentang kebenaran ayat. Nah, ini contoh ya. Jadi yang ketiga adalah berita mukjizat Al-Quran memberitakan tentang hal yang sebelumnya belum pernah diketahui atau hal yang gaib. Nah, oke. Lalu yang kemudian informasi sejarah. Jadi kalau yang gaib itu bisa satu yang betul-betul tidak tahu atau masa yang akan datang, lalu disebut ada juga informasi sejarah. Misalnya kaum Nabi Ad, gimana sih ceritanya kaum Nabi Ad? Gimana sih ceritanya kaum Nabi Samud? Gimana sih ceritanya kaum Nabi Nuh? Itu ada informasinya, sangat detail. Sangat detail dan sangat asik sekali. Ada dalam Al-Quran. Lalu ada juga ilmu pengetahuan. Ini ilmu pengetahuan yang melintasi zamannya, melewati zamannya. Bahkan baru di zaman sekarang ini ilmu pengetahuan membuktikan kebenaran Al-Quran. Dulu di zamannya Nabi, ya zamannya turun, nggak ada yang paham, nggak ada yang bisa membuktikan. Nah, tapi di zaman-zaman akhir ini kemudian bisa dibuktikan kalau Al-Quran itu benar ada. Dan tentunya ada hukum, ya, hukum alam, hukum syariat, hukum agama, dan bilangan-bilangan. Bahkan ada, saya punya buku itu, Mukjizat Angka 7. Bukunya tebal segini. Itu ternyata seluruh ayat-ayat Al-Quran itu bisa dibagi habis oleh angka 7. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ada penelitian yang meneliti membagi itu, dia hitung strukturnya, jumlah ayatnya, bahkan ada misalkan begini. Ada surat Al-Qur'an misalkan surat Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anzalna, ada seterusnya gitu ya. Itu dia dihitung nunnya. Nunnya di surat itu jumlahnya sekian, misalnya jumlahnya X. Itu habis dibagi 7. Lalu ada Quran namanya surat namanya Shad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Nah, dia hitung tuh jumlah huruf Shad itu ada berapa di surat itu. Ternyata jumlahnya habis dibagi 7. Luar biasa. Nah, ini yang juga luar biasa dari Al-Qur'an. Jadi tidak hanya kata Al-Qur'an itu, tidak hanya ayat, tidak hanya kandungannya, tapi bahkan angkanya, bilangannya itu menjadi mukjizat tersendiri. Nah, lalu selanjutnya apa yang sebab turunnya atau munculnya mukjizat itu apa? Yang pertama karena bekal sebagai tantangan, bekal Nabi untuk menghadapi orang kafir, dan yang kedua adalah sebagai tantangan. Nah, ini dia. Jadi sebetulnya mukjizat itu datangnya ya dari Allah tentunya. Murni diberikan. Jadi kadang-kadang Nabi nggak minta, kadang-kadang Nabi minta. Tapi minta atau tidak minta itu murni pemberian dari Allah. Biiznillah. Tapi kalau kita lihat setelah kejadian, kita lihat lagi sebab-sebabnya hanya ada 2 sebabnya. Yang pertama sebabnya adalah karena bekal, digunakan sebagai bekal. Bekal apa? Bekal untuk Nabi ini bisa menang, mampu menghadapi lawan atau musuh-musuh. Contohnya di surat Al-Qasas ayat 30 sampai 32. Ya. Itu kan, maka tatkala Musa sampai kepada tempat api itu, diserulah dia dari
pinggir lembah yang sebelah kanannya ada tempat yang diberkahi. Fil wadil mubarakah. Dari sebatang pohon kayu, yaitu ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Ya Musa, innani anallah. Sungguh aku ini adalah Allah, Tuhan semesta alam. Dan lemparkanlah tongkatmu, maka tatkala tongkat itu menjadi ular, Musa melihatnya bergerak-gerak, seolah dia seekor ular yang gesit. Lalu dia lari dan berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, hai Musa, datanglah kepadaku dan jangan takut. La takhaf. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Masuklah tanganmu ke leher bajumu. Niscaya ia keluar putih, tidak bercacat, bukan karena penyakit, dan dekatkanlah kedua tanganmu ke dadamu bila ketakutan. Maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Tuhanmu untuk kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi ini jadi bekal buat Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Sebelum Nabi Musa menghadapi Fir'aun, Allah kasih bekal dulu ini mukjizat. Bahkan mukjizatnya itu totalnya kalau Nabi Musa ada 9. Walaqad atayna Musa tis'a ayatim bayyinat. Dan sungguh kami telah kasih Musa, beri Musa 9 mukjizat. 9 mukjizat. Nah, 9 jumlahnya. Termasuk diantaranya ada kodok, ya, ada ular, ada darah, macam-macam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika orang kafir menantang Nabi Saleh. Yang kedua adalah ketika Nabi ini ditantang oleh orang kafir, oleh orang kafir. Nah, ceritanya sama seperti kisahnya Nabi Saleh di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 153 sampai 155. Mereka berkata, sungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang sihir. Kamu tak lain melainkan orang manusia seperti kami. Maka datangkanlah suatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Lalu Saleh menjawab, ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air. Dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Nah, jadi ceritanya kalau di tafsir At-Tabari, kalau kita lihat di tafsir At-Tabari, ini ceritanya Nabi Saleh ketika itu berdakwah kepada kaumnya. Tapi kaumnya lalu kaumnya kemudian menantang. Kalau kamu betul-betul Nabi, coba keluarkan dari gunung ini unta. Ternyata kemudian Nabi doa dan kemudian keluarlah unta dari gunung. Kalau kita lihat di Google itu, gunungnya itu masih ada sampai sekarang. Dan gambarnya di atas gunung itu, kalau lihat dari atas itu nampak seperti unta. Jadi dulu tempat itulah di mana keluarnya unta dari gunung. Nah, ternyata walaupun sudah keluar mukjizat, tetap saja orang kafir tetap kafir, ya. Jadi walaupun dibilang, karena nanti kalau keluar mukjizat mau beriman tidak? Oh, kamu beriman. Ternyata setelah keluar mukjizat tidak juga beriman, tetap aja kafir. Inilah ya. Jadi yang kedua, orang kafir yang menantang nabinya itu nanti akan dikasih mukjizat sebagai jawaban atau balasan kepada orang-orang kafir tersebut. Nah, ini sebab kalau kita lihat mukjizat, turunnya mukjizat. Nah, lalu kemudian kita akan bahas yang kedua, ya, topik bahasan yang kedua adalah pembahasan penulisan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW. Nanti Ustadz Kumon akan lanjutkan tentang penulisan ini di zaman sahabat. Nah, saya ingin fokus pada penulisan Quran di zaman Nabi. Apa itu penulisan Al-Quran? Jadi ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu, Rasulullah memanggil para sahabatnya untuk menuliskannya. Jadi selalu begitu tuh. Nah, jadi ketika wahyu turun, Rasulullah panggil sahabat. Siapa yang dipanggil? Kalau di total semua sahabat semasa Nabi hidup, itu totalnya yang mencatat wahyu itu ada 43 orang. Jadi yang ditugaskan oleh
Rasul untuk menulis wahyu ada totalnya 43 orang. Nah, yang paling terkenal ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Thabit, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Sa'ad, ada Hanzalah ibnu Arabi, dan lain sebagainya. Ini yang paling terkenal ya dari 43 orang itu. Dan yang paling sering, nah ini paling sering, jadi itu paling sering dipanggil itu namanya sahabat Zaid bin Thabit. Nah, ini sahabat ini juga nanti yang ditugaskan oleh Utsman bin Affan untuk menjadi ketua Pokja, kelompok kerja penulisan Al-Quran, penyalinan Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi totalnya ada 43 ya teman-teman ya. Gimana mekanismenya pencatatan di Al-Quran zaman Nabi itu? Jadi ini menurut Zaid bin Thabit, biasanya Rasulullah itu akan membacakan kepadaku. Jadi setelah turun ayat kepada Nabi, kemudian Nabi membacakan kepada penulisnya. Rasulullah membacakan kepadaku, kata Zaid bin Thabit, bila sudah selesai, beliau pun memerintahkan aku untuk baca ulang. Lalu dibaca ulang. Kalau ada yang terlewat, ada yang keliru, langsung dibenarkan. Jadi ada proses untuk klarifikasi kalau khawatir tulisannya keliru. Dan ini menjadi pengajaran kita juga ya, teman-teman. Kalau kita ngajarin anak kan begitu ya. Jadi ulang lagi, coba diulang. Kalau ada yang keliru, kalau udah benar, nah kita lanjut. Tapi kalau ada yang salah, kita betulkan. Jadi ini mekanismenya. Lalu kemudian, kapan Rasulullah itu memerintahkan kepada sahabat untuk menulis? Rasulullah selalu manggil Zaid bin Thabit untuk bersiap kapanpun wahyu turun. Jadi sebelum wahyu itu turun, kadang-kadang Rasulullah sudah ada ada tandanya. Maka sini panggil Zaid, siap-siap, ini wahyu akan turun. Nah, lalu bagaimana mekanisme? Zaid kadang-kadang diminta bawa batu, kadang-kadang diminta bawa pelepah kurma, kadang-kadang diminta bawa tulang. Media apapun, itu namanya media ya. Media apapun yang digunakan untuk menulis Al-Quran. Karena dulu belum ada kertas, apalagi belum ada tablet ya, belum ada handphone gitu. Sekarang kan enak, voice note gitu ya, pakai typing gitu. Nah, zaman dulu nggak ada, jadi nulisnya itu ya di batu, ya di pelepah, ya di tulang. Nah, kenapa sih Rasulullah melakukan itu? Karena Rasulullah tidak seperti Nabi Musa. Kalau Nabi Musa dididik di lingkungan kerajaan, di lingkungan bangsawan. Ada ahli bahasa, ada ahli matematika, ada ahli macam-macam. Namanya juga di istana. Itu Nabi Musa. Jadi kalau Nabi Musa pintar karena memang ya masih bangsawan, ya hidup di lingkungan kerajaan, ya pintar. Makanya kalau Nabi Musa yang turun ke Nabi Musa namanya kitab Taurat itu udah langsung turun blek sekaligus. Udah langsung sama lauknya, lauk itu ya tuh udah sama lembaran-lembarannya. 10 perintah Tuhan itu. Lembaran-lembarannya ada 10. Nah, kalau Nabi Muhammad, Nabi yang ummi, tidak bisa tulis. Makanya surat Al-Ankabut Allah berfirman, dan kamu tidak menulis sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu, wala takhutuhu biyaminik idzal lartabal mubtilun. Kalau kamu pernah bisa baca, pernah bisa nulis, maka orang-orang kafir akan mengatakan, wah ini pasti karangannya Muhammad. Karena Muhammad bisa baca, bisa tulis, pasti dia bisa ngarang. Nah, tapi ternyata Nabi Muhammad adalah Nabi yang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Maka Nabi Muhammad bukan orang yang menjiplak seperti tuduhan kaum orientalis ya. Orientalis mengatakan Nabi Muhammad jiplak kitab-kitab terdahulu. Nah, karena beliau adalah orang yang ummi, tidak bisa baca tulis, maka ya beliau meminta asistennya untuk membacakan, untuk menuliskan dan membacakan. Itu teman-teman ya. Nah, di zaman Rasul, pernah Rasul ini melarang sahabat yang lain menuliskan selain Al-Quran.
hadis itu dilarang dituliskan. Apalagi kisah tentang pribadi Rasul itu dilarang dituliskan. Kenapa? Karena Rasulullah ingin dari 43 penulis wahyu itu supaya fokus menulis wahyu. Jadi hadis itu belum ada tuh. Jadi ilmu hadis, penulisan hadis itu nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman sahabat. Ya, apalagi ilmu hadis itu. Ilmu hadis tidak ada, itu ilmu-ilmu yang baru. Jadi kalau disebut ya ilmu yang baru ya. Ilmu-ilmu yang baru. Nah, ini larangan ini supaya tidak tercampur antara wahyu, antara Al-Quran dengan yang lain. Oleh karena itu dilarang, supaya nggak campur aduk. Karena kalau campur aduk repot. Seperti kitab-kitab lain itu campur aduk. Makanya jadi susah untuk membedakan mana yang firman, mana yang bukan. Tapi alhamdulillah di Al-Quran ini Rasulullah melarang pencatatan penulisan selain Al-Quran. Tujuannya satu, untuk tidak tercampur dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, demikian pemaparan materi pada siang hari ini. Silakan kalau ingin ada yang ditanyakan terkait dengan materi mukjizat dan penulisan Al-Quran di zaman Nabi Muhammad SAW. Silakan kami kembalikan kepada Mbak moderator siapa ya? Mbak Nur ya? Atau Mbak siapa? Silakan. Silakan bagi mbak-mbaknya seluruh jamaah kajian online, ada yang ingin berbicara, mengeluarkan pertanyaan untuk Ustaz. Ada yang mau bertanya? Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Halimah Ustaz. Silakan Mbak Nur Halimah lagi. Ustaz, kalau ada itu apa? Zaman dulu tuh ada semacam keajaiban model sangkuriang gitu, dongeng kayak gitu, itu masuknya apa berarti? Apa itu? Terus apakah ya terus ada dulu saya belajar sejarah katanya itu Borobudur juga mukjizat. Bagaimana? Terus adanya juga masjid yang di daerah Jawa itu daerah Malang, terus ada masjid yang bagus itu, apakah itu termasuk mukjizat Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Aiden tuh ya, yang lagi asyik. Iya, ini nungguin dari tadi. Nah, jadi tadi syarat mukjizat ya, itu syarat. Halo Aiden, how are you? I'm fine. Okay. Nice to see you again ya Aiden ya. Nah, jadi tadi ada syarat mukjizat ya. Nah, jadi syarat mukjizat itu oke, I can see it. Nah, jadi syarat mukjizat itu menunjukkan kalau dia ini nabi. Kalau yang lain yang tidak menunjukkan kalau itu nabi tidak disebut mukjizat. Bisa jadi itu kejadian luar biasa, tapi kita nggak sebut itu sebagai mukjizat. Jadi mukjizat itu khusus untuk nabi, Mbak. Bikin apa candi semalam jadi, apa kayak Bandung Bondowoso gitu ya, bikin candi Prambanan semalam jadi. Nah, itu nggak disebut mukjizat. Nah, mungkin disebut kedikjayaan, nah bisa jadi itu kesaktian. Beritanya bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Walau alam, nggak bisa ada yang membuktikan. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Nah, biasanya dongeng-dongeng itu bentuknya adalah fabel ya. Fabel itu kan banyak juga cerita-cerita yang sebetulnya kita nggak butuh ceritanya. Yang kita butuhkan itu pelajarannya dari cerita itu apa.
Kan banyak tuh kayak kancil mencuri ketimun. Nah itu kan ya kisah aja. Apa iya kancil makannya ketimun gitu kan? Itu juga jadi pertanyaan. Nah, jadi belum tentu itu disebut dengan mukjizat. Nah, bisa jadi kisah-kisah terdahulu itu fabel. Dan orang tua kita dahulu tuh pandai membuat kisah. Kenapa? Karena dengan berkisah itu bisa menanamkan nilai-nilai. Jadi kisah Sangkuriang gitu ya. Itu menanamkan nilai-nilai. Nilai-nilai bagaimana misalnya kalau Sangkuriang itu kan bagaimana anak boleh durhaka kepada ibu gitu ya. Itu contoh nilai-nilai. Misalnya apalagi tuh yang dikutuk jadi batu itu siapa tuh? Oh, Malin Kundang gitu ya. Nah itu kan ya bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Kita nggak perlu pusing dengan benar atau enggaknya. Yang penting dapat ceritanya, inti ceritanya. Nah, kita mengajarkan anak lewat cerita, lewat kisah itu juga salah satu teknik atau metode. Ada lagi masjid di Malang, katanya masjidnya indah segala macam. Ada masjid tengah hutan, apa itu mukjizat? Kalau tidak ada kaitannya dengan kenabian, tidak bisa disebut mukjizat. Demikian Mbak Nur ya. Terima kasih pertanyaannya, sangat bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Dengan Heni. Mbak Heni, monggo Mbak Heni. Ya, saya mau nanya Pak Ustadz, apa perbedaan mukjizat sama hidayah? Makasih. Ya, sama-sama. Nah, apa bedanya mukjizat dengan hidayah? Nah, kalau kita lihat ya, mukjizat itu adalah sesuatu yang bisa melemahkan atau mengalahkan orang kafir atau mengalahkan kita. Ya. Kalau sudah kalah, sudah lemah, nggak bisa nandingin, bisa jadi sumber hidayah. Nah, hidayah apa artinya? Hidayah artinya petunjuk. Jadi kalau bicara tentang hidayah artinya petunjuk. Bisa jadi dengan mukjizat itu jadi petunjuk untuk kita. Al-Quran mukjizat karena kita tidak bisa menandingi Al-Quran. Makanya Al-Quran menentang. Qul law ijtama'al insu wal jinnu ala ayatu nabi mithlih. Katakanlah kalau saja manusia dan jin berkumpul untuk membuat Al-Quran yang serupa, maka tidak mampu membuatnya. Kemudian setelah itu kita tahu, aduh ternyata manusia dan jin itu kalau ngumpul nggak mampu juga bikin Al-Quran. Oh kalau begitu benar nih, Al-Quran ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi petunjuk akhirnya kita langsung percaya kepada Al-Quran. Jadi kalau hidayah itu artinya petunjuk. Dan memang Al-Quran itu akan menjadi petunjuk. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini Al-Quran, kitab tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk. Jadi salah satu fungsi daripada mukjizat adalah memberi hidayah. Hidayah adalah petunjuk. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk untuk apa? Kalau kita tersesat jalan, salah arah, jalannya ngaco, keluar jalur. Supaya kita lurus lagi, kita perlu petunjuk seperti Dora. Aku peta, aku peta, aku peta. Peta hidup kita ada di dalam Al-Quran. Kita mau kemana, kita mau ngapain di dunia, semuanya ada di dalam Al-Quran sebagai hidayah. Demikian ya. Ada namanya Mbak Nur Hidayah di sini. Berarti Mbak petunjuk. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Kami Rahayu Ustadz. Oh Mbak Kami. Panggilnya Mbak Kami apa Mbak Ayu? Boleh dua-duanya Ustadz. Oh Mbak Kami. Monggo Mbak Kami.
Iya itu Ustaz, Al-Quran itu mukjizat kan yang diturunkan lewat Jibril. Apa itu? Dan yang menuliskan itu Utsman dan 43 orang itu. Terus apakah sampai wafatnya Nabi itu Nabi tidak bisa menulis? Iya, iya betul. Iya. Nah, nanti bahasan tentang turunnya wahyu nanti dibahas oleh Ustadz Kumon ya, tentang turunnya wahyu. Karena turunnya wahyu bisa dengan 3 cara. Tiga cara ya. 3 cara, nanti dibahas tuh. Nah, sampai akhir ayat apakah Nabi tidak bisa baca tulis? Iya, betul. Jadi sampai akhir ayat Nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi Nabi pinter bisnis. Walaupun nggak bisa baca, nggak bisa tulis, pinter bisnis. Dan saya awalnya nggak percaya gimana caranya orang nggak bisa baca, bisa tulis, tapi pinter bisnis. Saya ketemu di PVJ ya, di Bandung itu. Ada tukang apa sih kalau orang jualan putu ya, jualan putu, tukang putu, jualan putu, jualnya di mall. PPJ itu di mall jualnya. Dia punya cabang 7, jadi setiap mall yang ada Carrefour-nya dia ada di situ. Omsetnya ratusan juta tiap bulan dulu ya sebelum COVID. Ratusan juta tiap bulan. Tapi SD nggak lulus. Masya Allah. Jadi saya nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi pinter bisnis. Akhirnya bisa ternyata ya, orang nggak bisa baca, bisa tulis, tapi pinter bisnis. Jadi pertanyaan Mbak tadi sampai akhir ayatnya Rasulullah tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Dan ini bagian daripada mukjizat juga loh. Tapi mukjizatnya bukan mukjizat Al-Quran ya. Maksudnya mukjizat Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi punya mukjizat Al-Quran. Nah, itu bagian dari mukjizat juga. Ya, saya tadi jelaskan ya, kalau Nabi kan hidupnya juga sejak lahir itu udah yatim ya kan. Umur 6 udah yatim piatu gitu. Jadi emang nggak sempet sekolah. Nah, sekolahnya itu sekolah kehidupan gitu. Usia 9 tahun udah mulai belajar bisnis, usia 12 tahun udah bisnis sendiri, ya kan? Usia 12 tahun, usia 16 tahun udah trading. Bisnisnya kan keluar negeri tuh, ekspor impor tuh bisnisnya. Usia 16 tahun tuh. 16 tahun tuh kalau kita usia apa itu? SMP ya. SMP udah bisnis ekspor impor. Coba anaknya sekarang. Main HP kerjaannya tuh anak SMP tuh. Iya. Rasul udah bisnis. 10 tahun kemudian usia 25 bisnisnya udah maju, udah pesat. Makanya ketika melamar Sayyidah Khadijah ya, itu maharnya 20 onta merah. Itu kalau onta itu kayak Ferrari lah. Berapa miliar sih Ferrari? Taruh 2 miliar ya. Kali 20, 40 miliar. Coba. Memang pebisnis sukses Rasulullah itu. 40 miliar maharnya itu. Nggak kayak saya gitu ya. Kayak maharnya kan emas berapa gram sama seperangkat alat sholat gitu ya. Karena memang Rasulullah dididik untuk jadi pebisnis. Kenapa? Karena dari modal bisnis itulah untuk dakwah, modal dakwah. Nah demikian Mbak. Jadi sampai akhir ayat Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi itu kalau misalkan sudah diingatannya itu ayat-ayat kalau misalkan mau menyampaikan ayat-ayat Quran gitu mungkin sudah terekam di apa itu di kepala apa itu ingatannya gitu ya. Betul. Jadi dalam ayatnya dikatakan wa kadzalika nusabbita bihi fuadak atau wa nusabbita bihi fuadak. Begitulah Allah itu, ini mukjizat Rasul juga ya. Rasul itu sekali dikasih wahyu, hafal. Jadi nggak kayak kita ngafal lupa. Berkali-kali lupa terus. Kali-kali, iya. Jadi ngafal 2 ayat, lupa 20 ayat. Iya itu Ustaz. Nggak dibaca sehari aja lupa.
Itulah. Makanya Rasulullah punya sifat salah satunya fatona. Fatona cerdas luar biasa. Dibacain sekali langsung hafal. Dan memang setiap bulan Ramadan Rasulullah itu selalu menyetor hafalannya 30 juz. Mana caranya? Ya, Rasulullah itu jadi setorannya kayak scanning gitu ya. Kalau kita yang setoran harus harus baca gitu ya. Kalau Rasulullah nggak perlu baca, scan aja kayak antivirus di scan gitu. Hafalannya udah benar, hafalannya udah bagus, kayak gitu. Nah, Rasulullah begitu. Dan salah satu hikmahnya adalah Rasulullah tuh turun Quran itu nggak sekaligus 30 juz, Mbak. 23 tahun itu bisa jadi 1 tahun hanya 2 juz gitu yang turun itu kalau dikumpulkan. Bisa cepat hafal. Sahabat juga demikian. Sahabat itu kan masuk Islamnya udah pada tua-tua. Umar itu masuk Islamnya udah punya anak berapa gitu kan. Udah tua-tua. Abu Bakar itu masuk Islam udah usia 40-an. Nah, tapi Al-Quran turunnya itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Maka itu juga mempermudah untuk dihafal. Nah, kalau Rasulullah apalagi? Rasulullah itu luar biasa hafalannya itu. Luar biasa. Maka ada ada sifat namanya fatona, cerdas. Cerdas. Demikian Mbak Ayu, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Maaf Ustadz, karena waktunya juga terbatas. Bagi para partisipan atau jamaah online yang ingin menyampaikan pertanyaan atau apa, dipersilakan WhatsApp atau SMS ke nomor konseling konsultasi dompet duafa, yaitu 5297 2419. 5297 2419. Nanti akan diumumkan di grup ya. Baiklah, karena waktunya juga sangat terbatas, sebagai penutup dipersilakan Ustadz Ahmad Tranggono untuk berdoa bersama-sama untuk seluruh partisipan dan warga Indonesia seluruh. Dipersilakan Ustadz. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa untuk kebaikan kita semuanya, kebaikan para sahabat-sahabat yang ada di Hong Kong dan di belahan dunia yang lainnya, kebaikan para sahabat yang ada di Indonesia yang saat ini sedang banyak ditimpa musibah, ditimpa bencana, ada yang banjir, ada yang gempa, ada yang longsor, ada yang kelaparan, ada yang kebakaran, ada yang kehujanan, ada yang macam-macam. Masya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga umat muslim dan muslimat di seluruh dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ta'ala kulli sahabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahfazna jami'a, Allahumma arhamna jami'a, Allahumma arhamna jami'a. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'
lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Buah daun salam dilipat-lipat, setelah dilipat ditaruh di peti. Kalau ada salah tolong dimaafkan dan jangan taruh di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz tausiahnya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan sebelum acara kita tutup, marilah kita bersama-sama doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini saya sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kata karena manusia tidak luput dari khilaf, salah dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz.